Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget buat kalian semua yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Marihel Pardawinda, kalian bisa panggil aku Rihel. Nah, aku alhamdulillah dikasih kesempatan buat jadi bagian dari GKS Awardee tahun 2020 buat yang undergraduate degree. Nah, di video kali ini aku cuman mau sharing-sharing aja sih. Gimana sih cerita aku bisa kuliah ke luar negeri? Gimana sih awalnya aku tahu KGSP? Terus apa aja yang perlu kita persiapin buat daftar KGSP? Aku lulusan tahun 2017 dan itu udah lama sebenarnya. Dan pas aku lulus juga kayak nggak ada kepikiran buat kayak kuliah ke luar negeri. Cuman kayak sebatas angan-angan aja kayak wah enak ya kali kalau kuliah ke luar negeri. Wah pasti bisa lakuin banyak hal, bisa banyak pengalaman, experience dan lain-lainnya gitu di kalau kuliah ke luar negeri. Tapi emang kayak aku kan sekolahnya sekolah biasa, kayak aku juga kayak murid yang biasa-biasa aja, jadi kayak bisa nggak ya. Dan emang waktu itu kayak orang tua aku juga kayak lebih nyaranin kayak kalau aku kuliah tuh ngambil yang safe aja, yang safe maksudnya di sini kayak untuk dari prospek perempuan kayak ya udahlah kamu kuliahnya yang aman-aman aja, terus kerjanya juga yang kayak stabil. Jadi waktu itu mereka kayak nyaranin aku buat daftar ke perguruan tinggi kedinasan, itu IPDN waktu itu. Jadilah tahun 2017 itu aku daftarnya IPDN kan. Aku daftar juga SBMPTN waktu itu, tapi emang gak terlalu difokusin buat SBMPTN. Karena kayak orang tua aku kayak nyuruh ngikut daftar SBM-nya juga kayak ya udahlah ikut aja, coba aja. Tapi kayak kamu harus belajarnya lebih fokusnya ke IPDN ini. Tapi emang kayak bukan jalannya, emang gak ada rezekinya di sana. Aku nggak lolos IPDN, udah sampai tahap akhir dan udah berangkat ke Jatinangor waktu itu. Karena untuk pantuhirnya IPDN itu di Jatinangor. Tapi emang nggak lolos waktu itu. Sedih kalau diceritain tahun 2017, kalau buat aku tuh kelam banget. Terus itu udah September kan, pas kelar pantuhirnya. Jadi kayak nggak memungkinkan juga buat aku kalau mau daftar ke PTN yang lainnya. Karena kan kalau September itu PTN udah pada tutup dan mulai tahun ajaran baru kan, jadi kayak nggak memungkinkan. Sementara kalau aku harus daftar swasta itu pasti ngebebanin banget buat keluargaku, karena kan swasta mahal gitu. Jadi kayak ya udahlah, skip dulu lah kesempatan tahun itu. Sebenarnya sayang banget sih kayak ngabisin waktu setahun gitu buat skip. Jadi kalau kalian yang kayak lulus kayak mikir buat gap year apa-apa segala macam, sebenarnya pikirin banget buat 2 kali kalau mau gap year, karena itu kayak sayang banget. Aku ngerasa kayak aku buang-buang waktu sebenarnya, meskipun kayak ya emang keadaannya nggak memungkinkan sih waktu itu. Jadilah aku gap year. Nah pas gap year itu abangku ada nyetusin kayak kenapa kamu nggak coba daftar beasiswa ke luar negeri aja Hel gitu kan, itu lumayan bisa menambah segala macam pengalaman kamu, ilmu kamu ketemu banyak orang, bisa sharing. Nah akhirnya waktu itu aku mulailah cari-cari kan kayak beasiswa ke luar negeri itu apa aja sih buat S1. Nah yang buat S1 tuh sebenarnya susah ya nyari beasiswanya kalau menurut aku kayak nemu informasinya tuh bisa dibilang kalau ketimbang S2 bener-bener kayak dikit gitu ketimbangnya. Nah waktu itu nemunya yang ke Australia sama ke Jepang, tapi aku nggak kayak ngelihat kualifikasi dan lain-lain sebagainya, aku ngerasa aku nggak memenuhi atau kurang memenuhi waktu itu. Jadi kayak ya udahlah kayaknya emang nggak usah deh kayaknya ke luar negeri, lagian kan biaya persiapan segala macamnya juga mahal, terus aku belum ada TOEFL waktu itu. Kayaknya ya udahlah aku skip juga waktu itu. Dan akhirnya abangku kayak kamu les aja lagi buat ambil tes kedinasan, tapi kali ini kedinasannya yang beda. Jadi ambilnya waktu itu ke STAN, pasti udah banyak yang tahu sih kalau STAN kayaknya. Jadilah aku les STAN waktu itu 2018. Aku tes STAN sama SBM lagi 2018. Aku tes STAN sama tes SBM-nya ngambil di UI sama UIN. Jauh banget ya, karena aku dari 2017 akhir aku pindah ke Jakarta, waktu itu tinggal sama keluargaku. Nah STAN lagi dan lagi aku emang gak ada jalannya di sana, udah bimbel ibarat ilmunya dan segala macamnya, emang gak ditakdirin, gak lolos lah aku di STAN waktu itu. Dan SBM juga aku UI ditolak waktu itu. Dan tapi untungnya keterima yang di UIN. Dan keterima ini pun aku masih bingung kan, karena kayak aku kuliahnya itu jurusan ekonomi, sementara aku dulu pas SMA anak IPA. Kayak
sebenarnya nggak ada masalah kalau dalam proses pembelajarannya emang, tapi kayak ngerasa ini bukan bidang aku loh, ini bukan passion aku. Itu yang aku rasain sih waktu pas baru mau kuliah waktu itu. Pas udah kuliah dijalinin juga tetap gitu sebenarnya. Nah waktu itu akhirnya kuliahlah di UIN waktu itu, dan pas kuliah juga abang udah bilangin waktu itu, kamu 2019 daftar lagi aja gitu, daftar STAN lagi. Nah akhirnya waktu kayak kuliah, mulai berjalan kuliah, selain belajar aku emang fokusnya itu belajar buat tes STAN lagi tahun 2019. Jadi bisa dibilang perjalanan daftar univ aku tuh gak kelar-kelar dari 2017, 18 sampai 19. Jadi selain kuliah kayak belajar persiapan buat STAN dan lain-lainnya, akhirnya 2019 tes lagi aku pas bulan April. Nah lagi dan lagi gak lolos STAN. Itu kayak ngerasa bener-bener kayak apa yang aku berjuangin dari 2017 akhir sampai 2019 itu kayak pas nggak lolos, kayak aku hilang arah, kayak aku bingung mau ngapain. Di situ aku posisinya juga udah kuliah di UIN, kayak tapi ngerasa nggak cocok, ngerasa bukan passion. Dan waktu kuliah juga aku kayak ngerasa ngebebanin buat keluargaku, kayak kayaknya nggak bisa nih gini terus. Aku emang kayak harus nyari sesuatu yang emang lebih kayak ngeringanin buat keluargaku juga, terus emang bener-bener mimpiku, emang bener-bener sesuatu yang aku lakuin bakalan dengan sepenuh hati gitu. Akhirnya kayak oke nih, kayaknya emang coba aja deh beasiswa ke luar negeri gitu lah. Akhirnya aku cari-cari tahu lah, itu waktu awal 2019 ini udah mulai cari-cari tahu kayak beasiswa ke luar negeri, iseng-iseng aja waktu itu kan cari taunya. Akhirnya ketemulah KGSP ini pas nyari-nyari di blog, karena anak KGSP kan banyak banget tuh bikin blognya. Nah ketemulah ini kayak info-info KGSP, dan kayak wah ini kualifikasi, kayak persyaratan, tahap prosesnya segala macam kayaknya bisa nih gitu. Tapi waktu itu pengen targetnya lebih ngejar STAN kan, karena awal tahun waktu itu tes STANnya kan April, jadi lebih dekat. Kayak masih pertimbangan juga antara daftar dan enggak, kayak kalau nggak lolos STAN gimana nih, apa coba daftar ini aja gitu. Akhirnya kayak oke nih, kayaknya kalau nggak lolos STAN coba deh GKS ini, karena kayak aku juga nggak tahu harus ngapain lagi kayak kalau nggak lolos STAN waktu itu kan. Seputus asa itu sih waktu itu, kayak kalau nggak lolos STAN. Nah akhirnya tidak lolos lagi guys. Pas waktu itu nggak lolos, kayak oh my god, emang harus daftar nih kayaknya KGSP. Karena aku emang ngerasa kayak udahlah, emang aku nggak bisa kayak ngelakuin satu hal tuh tanpa hati, tanpa kayak emang kepengenan tuh susah gitu. Aku ngerasa bahkan aku kuliah tuh nggak dapet apa-apa gitu, kayak jadi mending kayak aku ngelakuin satu hal yang benar-benar kedepannya, prospeknya, masa depan aku juga kayak jelas gitu. Ini daripada aku kuliah aku nggak dapat apa-apa, nanti aku kerja juga bingung mau ngapain, mending kayak ya udahlah banting setir, ngulang lagi, restart lagi, persiapin kayak segala macamnya, kayak nabung buat beasiswa, nabung buat si dokumen-dokumennya ini, kayak mulai nyicil. Sebenarnya aku nyicilnya itu nggak bisa dibilang nyicil sih, karena aku baru kayak nyiapin dokumennya tuh kayak hamin sebulan sih kayaknya waktu itu. Jadi KGSP kan bukanya itu September. Nah jadi aku tuh bener-bener baru nyiapin itu pas nggak bisa dibilang Agustus sih, kayaknya dari pertengahan Agustus itu udah mulai kayak nyicil si transkrip. Kalau yang study plan sama personal statement itu baru mulai aku kayak kerjain itu September sih, kan deadline-nya itu awal Oktober kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak sebulan 2 mingguan gitu lah aku nyiapin dokumennya. Dan bisa dibilang itu sebenarnya kayak keburu-buru juga, karena kan aku sekolahnya tadi di Sumatera Selatan dan aku kan kuliahnya di UIN di Jakarta, otomatis aku tinggal. Jadi kayak transkrip nilai, ijazah dan rapot lain-lainnya itu aku lumayan ribet, karena kayak minta legalisir lagi segala macam, kayak transkrip nilai, recommendation itu kayak harus kirim berkas lagi ke sekolahanku yang lama. Jadi aku makan waktunya tuh di sana. Nah jadi sekarang kita lanjut ke yang dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu kalian persiapin kalau kalian mau daftar ke GSP. Nah yang pertama itu formnya ada yang application form, dan ini kalian tinggal isi aja sih di formnya, udah ada. Terus yang kedua juga NIID pledge-nya juga udah ada, tinggal kalian checklist. Terus yang ketiga itu formnya personal statement. Nah personal statement ini kan banyak yang nanya kadang, kayak gimana sih bikin personal statementnya itu biar bagus, kayak yang aku sebenarnya juga bingung sih kalau ditanyain kayak yang bagusnya banget itu gimana, karena kayak aku cuma ngikutin sesuai dengan kayak apa yang dimention di
form personal statementnya pihak GKS yang di guideline kan. Jadi mereka udah ngasih kayak apa aja sih yang harus kalian mention, yang kalian harus kayak jelasin di personal statementnya. Nah yang pertama itu ada motivasi, kayak kenapa sih pengen daftar beasiswa ini, kenapa gitu. Ini lebih ke kayak beasiswanya loh, kayak alasan kalian pengen beasiswa ini, dan kayak lebih kayak kenapa sih kalian harus kepilih di beasiswa ini gitu. Terus kayak family and background education, ini tahu sih pada kayaknya ya, kayak family kita gimana, keluarga kita gimana, kayak latar belakangnya. Kalau aku sih kayak di family background ini kayak jelasin juga pekerjaan orang tuaku, pendidikan orang tuaku gimana, sehingga kenapa aku pengen daftar beasiswa ini, buat improve apa gitu. Terus kayak background education, kayak pendidikan kalian sebelum-sebelumnya aja gitu. Terus kayak significant experience sih, kayak apa sih something yang kalian kayak pernah alamin dalam kurun waktu sampai kalian mau daftar beasiswa itu yang kayak ngasih big effect ke hidup kalian. Nah di sini aku nggak cuma jelasin kayak significant experience yang kayak ngubah hidup aku juga, tapi kayak apa sih yang aku lakuin dan menurut aku itu signifikan dampaknya buat orang lain, mempengaruhi orang lain atau kayak lingkungan dalam hal yang positif juga aku jelasin. Karena menurutku kayak selain kamu kayak nerima atau jadi nerima sebuah perubahan, kamu juga harus kayak ngasih perubahan gitu buat hal-hal lainnya. Itu sih yang aku pikirin yang buat di bagian ini. Terus ada lagi kayak extra activities, ya kayak kegiatan kamu di luar sekolah, ekstrakurikuler, atau kayak kegiatan volunteering kamu yang kamu lakuin gitu. Dan ini menurut aku kayak bantu banget juga, karena kayak di sini juga mereka bisa tahu kayak kamu tuh orangnya nggak cuman belajar aja, kayak pokoknya belajar mulu doang, enggak, tapi kamu juga kayak aktif di lingkungan sosial kamu mau sharing sama orang lain, kamu ngasih perubahan buat orang lain, kamu juga mau improve diri kamu dengan kayak ikut ekstra kan, kadang kayak ekstrakurikuler kan kamu bisa improve skill kamu, bisa ketemu banyak orang. Di sini kayak social life kamu juga kayak bisa lebih berkembang gitu sih kalau aku yang extra activities. Terus ada lagi award, karya yang dipublikasi atau skill. Nah di sini menurut aku kayak apa sih yang pernah kamu capai dalam hidup kamu, kayak sesuai nggak gitu sama bidang yang kamu mau nantinya. Terus skill kamu juga kayak kalau punya kelebihan atau award atau apapun, kayak kalian punya satu kreativitas tuh jelasin aja sih di sini, karena kayak bisa nambah kayak nilai kalian atau poin kalian di bagian experience. Nah sekedar info, kalau awards punya aku sebenarnya emang gak nyambung antara jurusan yang aku mau sama awards yang aku keterima. Tapi kayak ya udah cerita aja gitu, nggak apa-apa. Ini kan award yang kamu terima, kayak berarti kamu ada kelebihan loh di bidang ini, meskipun bidang itu kayak nggak correlate sama bidang yang akan kamu jalanin ke depannya. Tapi ceritain aja sih kalau aku gitu. Terus yang keempat itu ada study plan. Nah study plan juga aku nggak gimana-gimana banget, nggak ada tips trik yang spesial banget. Itu karena aku ngikutin lagi dan lagi, kayak mereka udah punya form, jadi aku tinggal ngikutin. Nah kalau si personal statement itu kan itu maksimalnya 2 halaman. Nah kalau study plan ini maksimalnya itu 3 halaman, nggak boleh lebih. Jadi kayak udah dikasih juga sih kayak bentukan halamannya, formatnya gitu-gitu. Kalau study plan ini kan mereka kayak baginya itu 2 part, ada yang A sama B. Nah yang A ini kayak lebih ke study plan to improve your foreign language, kayak English atau Korea dan lain-lain sebagai macamnya sebelum dan setelah kamu tiba ke Korea. Jadi gimana sih kayak effort kamu buat improve skill bahasa kamu dalam rangka kayak kamu nanti kan kayak belajarnya itu dalam bahasa Inggris ataupun Korea kan, pilihannya cuma 2 itu. Nah di sini nanti kayak apa sih yang kamu lakuin sebelum kayak kamu mulai kuliah, dan ketika kamu kuliah tuh kayak apa yang kamu lakuin buat improve bahasa kamu kan. Kalau sebelum ke Korea aku kayak nulisin aku kalau English kayak emang udah belajar dari lama, jadi kayak tinggal repeat lagi, baca-baca buku dan lain sebagainya macamnya. Nah kalau Korea kan aku emang nggak punya pengalaman belajar tentang bahasa Korea, dan kayak emang belum belajar sama sekali loh Korea gitu. Intinya aku nol besar buat Korea. Tapi waktu itu kayak aku bilang, aku emang pas waktu daftar GKS aku emang udah mulai kayak beli buku-buku bahasa Korea yang kayak ngerti Hangulnya, gimana bacanya, sama kayak beberapa percakapan yang buat daily life-nya aku udah cari tahu gitu. Aku jelasin juga di si study plan-nya ini. Terus kayak pas after coming to Koreanya tuh kayak ya kita kan dapat Korean language-nya. Terus kayak gimana sih aku nge-manage time, terus ngelakuin apa aja sih buat improving skill aku di bidang language gitu aja sih.
karena bagian A ini aku nggak terlalu jelasin panjang, karena B nya nanti tuh kayak lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi yang harus dijelasin. Terus lanjut ke poin yang B. Nah, yang B ini kayak kita lebih ke reason why kamu pilih univ tersebut, kenapa pilihnya major tersebut. Itu kalian lah yang tahu kayak alasannya masing-masing kan ya. Terus ada academic goals-nya, terus specific plan. Nah, academic goals sama specific plan-nya ini harus ada kayak waktunya juga, kayak jelasin kayak kapan lo kamu pengen capai ini, terus kamu mau ngelakuin apa di waktu ini. Kalau aku sih jelasinnya gitu, kayak aku targetnya bikinnya kayak per tahun sih waktu itu kalau nggak salah. Lumayan lupa aku sebenarnya isinya apa aja kalau punya aku. Jadi kayak bikin per tahun aku set goals gitu, terus apa aja yang aku harus raih di per tahun itu gitu. Bisa juga sih kayak per semester kalian jelasinnya. Intinya yang penting gak lebih dari 3 halaman, karena kadang kalau aku pikir mau per semester kan itu totalnya 8 semester, kayak terlalu banyak dan aku juga harus jelasin yang lain, kayaknya gak cukup gitu kemarin. Terus future plan after study, kayak apa sih yang mau kamu lakuin kayak gitu, apa kamu mau balik ke negara kamu, apa kamu mau ngelakuin perubahan gitu-gitu. Dan aku kemarin pas jelasin aku emang kayak after study-nya aku rencananya mau ngambil master degree kan, dan jurusannya itu udah aku mention juga alasannya lagi, kayak pengen lanjutin di bidang itu kenapa bla 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 gitu jelasinnya. Terus kan kalau misalnya kalian pilih di jurusannya itu kayak beda, tiap univnya itu beda, ini buat yang embassy ya. Nah itu kalian harus mention lagi juga kayak alasan kalian pilih jurusannya itu beda kenapa, jadi harus lebih detail. Makanya kayak lebih enak tuh sebenarnya kalau kalian pilih, kan univnya udah jelas beda 3 tadi, kayak jurusannya tuh cari yang kayak sama atau enggak mirip-mirip, jadi kayak kalian buat nyambunginnya tuh enak. Itu aja sih, gitu sih kalau aku study plan. Terus aku juga kayak nggak mention yang kayak tiap semesternya aku mau ngambil course apa aja, karena itu kan kayak course-nya itu banyak dan harus ditulis sampai semester 8, kayaknya sangat gak cukup gitu buat aku buat nulis di yang cuma 3 halaman gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalian nulisnya itu kayak singkat, jelas, padat, tapi konten-konten yang mereka minta tuh semuanya harus ada gitu, karena itu yang penting sih kalau di aku. Terus kita lanjut ke yang recommendation letter, yang form kelima. Nah, recommendation letternya juga mereka sebenarnya udah ada formnya, kalian bisa ngikutin formnya, atau emang kayak gak ngikutin formnya gak apa-apa sih kalau recommendation letter, karena punya aku gak ngikutin formnya recommendation letternya dari pihak NIID-nya atau GKS-nya. Nah, ini recommendation letternya ini diberikan oleh 2 orang yang berbeda gitu. Terserah kamu sih, kayak di sekolah bisa capsek, bisa guru BK, bisa wali kelas, bisa guru pembimbing. Intinya 2 recommendation dari 2 orang yang berbeda. Dan ini surat recommendationnya ini harus dimasukin ke amplop yang terpisah. Jadi kan ada 2 recommendation letter. Nah, dua-duanya ini tuh harus dipisah ya amplopnya, satu yang dari recommender pertama, nah yang kedua ini dari recommender kedua, dipisah, dan amplopnya harus disegel atau ketutup gitu. Jadi bukti bahwa kayak nggak ada yang lihat si recommendation letternya ini kecuali si yang ngasih recommend itu gitu. Terus yang keenam ada complete self medical assessment. Ini juga kayak cuman kayak keadaan kondisi badan kalian secara umum sih, kayak tinggal di checklist aja. Terus yang ke-8 itu raport atau transkrip nilai. Nah, ini terserah kalian sih mau ngasih dalam bentuk apa. Kalau aku kemarin ngasihnya dalam bentuk raport, yang berarti ada total 6 halaman. Kalau transkrip kan enaknya tuh kayak kalau kalian mau terjemah atau kalian mau ke sworn itu enak kayak cuman selembar, sementara kalau raport harus banyak kan, kayak ngasih biayanya juga lebih banyak gitu. Kalau kemarin kan aku kayak ijazah raport gitu aku translate sendiri, sama kayak udah ada formnya, jadi aku tinggal masukin, tinggal minta cap ke sekolah, jadi yang emang nggak pakai sworn atau ke notaris kalau aku yang ijazah sama raport. Nah, di raport atau transkripnya ini kan diminta tuh nilainya itu kayak harus 80 ke atas dari yang poin 0 sampai 100. Nah, sebenarnya kayak Kak, kalau aku kan misalnya raportnya yang K13 gitu, banyak juga yang nanya gitu kan. Itu sebenarnya nggak perlu diubah, nggak apa-apa sih, kayak dalam bentuk asli raport kalian juga nggak masalah nilainya. Jadi di bagian, pokoknya ada penjelasannya di bagian guideline-nya itu, kayak ada tabel yang isinya tuh kayak penjelasan dari berbagai macam kayak bentuk penilaian itu ada gitu. Nilai kalian harus berapa sampai berapa gitu. Tiap tabelnya itu ada kok gitu penjelasannya. Jadi nggak perlu kalian ganti ke 0 sampai 100 buat ke yang transkrip nilainya. Dan ada juga yang nanya, Kak, kalau di raportnya nggak ada ranking itu gimana?
aku juga nggak ada ranking kan di raportnya, jadi kayak nggak apa-apa sih kasih aja yang sesuai kayak gitu. Temenku juga kayak banyak kok yang nggak ada ranking di raportnya, nggak masalah. Jadi selama kayak nilai kalian udah memenuhi persyaratan mereka, ya udah kayak kasih aja sesuai dengan yang ada gitu. Terus insya Allah kayak coba aja dulu, yang penting kalau nilai kalian udah memenuhi sih kalau kataku, nggak mesti yang ada ranking berapa banget gitu. Terus kan kalau rankingnya itu sebenarnya ada lagi yang harus ditulis di bagian form awal tadi. Nah itu kalian bisa tanya sama pihak sekolah sih kalau kataku, kayak atau enggak kalian tahu data sekolah kalian tuh kayak siswanya berapa, kalian bisa kalkulasiin sendiri deh kalau enggak, kayak gitu sih paling. Terus yang ke-9 ada Certificate of Citizenship of the Applicant and Parents. Ini kayak cuman akte sama kakak sih. Kalaupun kalian udah punya pasport waktu itu, nanti kalian langsung kirim aja di pas bagian awalnya pasportnya. Terus yang ke-10 award, ini opsional, kalau ada kalian lampirin, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi emang lebih baik ada sih gitu. Dan award ini kalian kirim dalam bentuk apa adanya gitu, nggak perlu diterjemahin dan segala macamnya sih. Nah terus yang ke-11 itu ada sertifikat bahasa. Nah ini meliputi kayak TOEFL, TOPIK, IELTS, TOEIC, terserah kalian yang mana yang kalian punya kalian lampirin. Tapi mereka ini udah ngasih notes di sana kalau mereka itu nggak nerima TOEFL ITP. Jadi buat yang nanya lagi, itu mereka nggak terima ya kalau buat TOEFL ITP-nya. Terus udah deh kirim dokumen-dokumen ini, udah dikirim semua. Waktu itu aku kirimnya via pos, dan waktu itu karena aku pakai yang express juga, aku habis kayaknya waktu itu 500 ribuan buat kirim ke Korea. Itu nyampainya kurang lebih 2 atau 3 hari kalau nggak salah sih. Terus sudah beres, nanti mereka bakal kasih kalian email juga kalau kalian lolos buat wawancaranya. Mereka juga kayak ngasih tahu jadwal wawancaranya apa-apa dan via apa. Nah waktu itu aku wawancaranya via telepon. Dan itu sebenarnya kayaknya 15 apa 20 menit deh. Kayaknya lumayan nggak terlalu lama deh kayaknya kalau aku wawancaranya waktu itu. Dan pertanyaan wawancaranya waktu itu mainly kayak isi personal statement sama study plan kalian sih. Jadi kayak kalian cuma perlu jelasin ulang lagi aja gitu, kayak alasan kenapa kamu pilih Korea, pilih univ tersebut, major tersebut, terus apa sih kayak dampak yang pengen kamu kasih buat lingkungan kamu atau negara kamu karena kamu pilih jurusan ini. Sama kayak waktu itu aku juga ditanyain, kan kamu warga negara asing yang bakal tinggal di Korea yang budayanya beda juga kayak dari negara kamu, gimana sih kayak cara kamu menanggulangi perbedaan budaya, terus struggle kamu nanti gimana gitu-gitu sih. Sebenarnya ada lagi deh pertanyaannya, tapi aku banyak lupa tahu karena kayak itu 15 menit yang gak terasa lama kalau pas wawancara. Terus udah sih kalau wawancara itu doang, kayak intinya tuh kebanyakan isi personal statement sama study plan kalian, gak susah-susah kok mereka nanyanya. Terus udah deh pengumuman second round. Nah nanti pas second roundnya ini kalian diminta buat ngasih MCU sama pasport, belum buat yang belum ngirimin pasport pas first round. Jadi kalau ada yang nanya, Kak itu kalau aku udah ada pasport gimana? Udah kirimin aja pas bagian kalian ngirim dokumen yang pertama gitu. Jadi kalian pas keduanya nanti gak perlu kirim lagi. Nah yang MCU sama si pasport pas bagian kedua ini kalian gak perlu kirim ke negara Koreanya langsung, kalian cukup kirim via di scan lewat email gitu. Dan buat misalnya kayak dokumennya masih ada yang salah sama kurang pas bagian tahap awal, mereka bakalan mention lagi kok di tahap ini buat dokumennya masih kurang, itu harus dikirim lagi. Udah deh pas abis ngumpulin MCU gini-gini kayaknya sebulan nunggu. Terus Januari keluar deh pengumumannya kayak final resultnya berapa orang yang keterima di KGSP atau GKS, dan sekaligus Korean language-nya di mana. Nah Korean language ini kita nggak bisa milih ya, jadi mereka yang bakal milihin, jadi kayak randomly sih dari pihak merekanya yang milihin. Terus waktu itu anak GKS Univ yang keterima itu ada 8 orang. Dari kuota awal yang ditetepin itu sebenarnya 3 orang, jadi kita tuh lebih 5 orang buat anak Indo tahun ini. Total kuota sebenarnya untuk GKS 20 yang via Univ itu 60 orang dari 72 negara. Pasti bingung ya, 60 orang tapi negaranya lebih banyak gitu, 72. Mereka tuh ada beberapa negara yang kayak udah konkret minimal kayak misalnya 2-3 berapa gitu kuota penegaranya pasti keterima, kayak gitu sih. Tapi ada juga negara yang kayak di tabelnya itu isi negaranya itu sebelah yang kuotanya itu isinya
nggak ada isinya gitu, maksudnya kosong gitu. Jadi kayak kalau mereka ngirim juga nggak apa-apa, kalau mereka nggak ngirim juga nggak masalah intinya. Yang penting kuota kayak 60 orang ini harus kepenuhin gitu. Makanya orang Indo, jadi anak Indo itu GKS-nya jadi lebih banyak, kemarin jadi 8 orang karena buat menuhin 60 orang ini. Udah sih kayaknya gitu aja yang mau aku cerita-ceritain, yang mau aku sharing di video kali ini. Nah, buat Q&A yang udah kalian submit beberapa hari yang lalu, itu aku belum jawab di bagian ini. Nanti aku jawabnya next time, itu sama anak dari embassy sama associate degree. Jadi biar jawabannya lengkap, komplit, dan kayak dari berbagai macam preview ya. Karena kan mungkin antara anak GKS, UNIF, embassy sama associate bisa beda kan gimana kayak dokumen dan segala macamnya mungkin sedikit berbeda. Jadi so stay tune, nanti next time videonya bakal aku upload juga yang versi yang part Q&A-nya. So actually it's a really big opportunity for me to share like my experience in here. Aku juga kayak mau sharing-sharing gimana juga kehidupan sebagai mahasiswa di sini, terus gimana proses belajar bahasanya, ketemu teman-temannya gitu sih. So makasih banget udah nyempetin waktunya. See you next time and let's have a great weekend. Bye bye.